Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa na'udzu billahi la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas curahan nikmat dan hidayahnya yang sampai hari ini masih berlimpah kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, dan yang terpenting adalah nikmat hidayah untuk melakukan kebaikan. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa bernafas dengan baik, yang mudah-mudahan dengan nikmat hidup ini mampu kita manfaatkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan sebagai bekalan kita nanti di hari kemudian. Sholawat dan salam mari kita sanjung tinggikan keharibaan junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan dengan senantiasa bersholawat nanti di yaumil qiyamah kita akan sama-sama mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Pemirsa hijrah rahimakumullah, setiap manusia tentu menginginkan kehidupannya bahagia. Bahagia di dunia, bahagia juga di akhirat. Sebagaimana doa yang senantiasa kita lantunkan, terutama setelah kita selesai sholat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wahai Rabb, karuniakanlah kepada kami kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Sahabat hijrah rahimakumullah, bahagia adalah cita-cita setiap manusia. Lalu bagaimana cara kita untuk menggapai kebahagiaan itu? Salah satu di antaranya adalah mari kita mendekatkan diri kepada Al-Quran. Al-Quran adalah kitab petunjuk bagi umat Islam. Barang siapa yang menggunakan Al-Quran, mempedomani Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, maka insya Allah hidupnya akan bahagia. Bahagia di dunia, juga bahagia di akhirat. Karena Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengannya insya Allah kita akan mencapai kebahagiaan itu. Hadirin jamaah hijrah rahimakumullah, Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dan di dalam kitab Al-Quran ini sesungguhnya terdapat petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana kita akan menggunakan Al-Quran sebagai petunjuk? Maka salah satu di antaranya adalah dengan kita membacanya. Hadirin rahimakumullah, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat hijrah rahimakumullah, membaca Al-Quran adalah salah satu cara kita untuk dapat memahami Al-Quran. Oleh karenanya setiap kita sebagai orang yang beriman kepada Al-Quran, maka hendaklah kita punya fokus, punya konsentrasi untuk bagaimana memiliki waktu untuk membaca Al-Quran, untuk bagaimana memperbaiki bacaan Quran kita. Karena sesungguhnya kualitas bacaan Al-Quran kita itu menunjukkan kualitas keimanan kita. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 121. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bi
wa may yakfur fa ulaika humul khasirun. Yang artinya, dan orang-orang yang telah kami turunkan kitab kepadanya, kemudian mereka membacanya dengan bacaan yang benar, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Dan barang siapa yang tidak melakukan demikian, maka merekalah orang-orang yang merugi. Sahabat hijrah rahimakumullah, membaca Al-Quran adalah satu interaksi kita agar kita bisa memahami Al-Quran. Maka di dalam membaca Al-Quran ada kaidah-kaidah yang harus kita fahami. Karena Al-Quran adalah berbeda dengan kitab-kitab yang lainnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran berikut bacaannya. Maka mari kita memperhatikan kualitas bacaan kita. Alhamdulillah, hari ini pemerintah daerah kita ada gerakan untuk bebas baca Al-Quran. Dan alhamdulillah juga hal ini disambut oleh masyarakat Bumi Rafflesia ini dengan bertumbuh dan berkembangnya rumah-rumah Quran, pesantren-pesantren Quran, ya, di antaranya adalah Baitul Quran Salimah, di mana Baitul Quran Salimah hadir untuk memberikan wadah kepada kaum muslimin dan muslimat di daerah Bumi Rafflesia ini untuk sama-sama belajar membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, dan juga menghafal Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afdalu ibadati ummati qiraatul Quran." Seutama-utamanya ibadah umatku, kata Rasulullah, adalah membaca Al-Quran. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, marilah kita di setiap waktu kita, di setiap hari kita, jangan sampai kita tidak ada waktu untuk membaca Al-Quran. Luangkanlah di antara kesibukan-kesibukan kita untuk membaca Al-Quran. Kalau kemudian hari ini bacaan Al-Quran kita belum sesuai dengan kaidah yang dimaksudkan, yaitu kaidah ilmu tajwid, maka mari kita mengupayakan diri kita untuk bisa hadir, duduk di majelis-majelis Quran. Mudah-mudahan waktu yang sudah kita curahkan, tenaga yang sudah kita berikan, juga mungkin harta yang sudah kita korbankan untuk bisa duduk bersama di dalam majelis Quran akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala yang berlipat. Karena janji Allah, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Sebaik-baik urusan kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kalau kita pada posisi yang sudah pandai membaca Al-Quran, sudah fasih membaca Al-Quran, maka jadilah kita pengajar Al-Quran. Kita dakwahkan Al-Quran ini, sehingga Al-Quran ini betul-betul masuk ke setiap rumah-rumah muslim, sehingga mereka menjadi terbebas dari buta baca Al-Quran. Kalau posisi kita hari ini masih dalam kondisi belum lancar membaca Al-Quran, maka mari kita luangkan waktu kita untuk bisa duduk di rumah-rumah Quran, di pesantren-pesantren Quran. Jangan malu, karena menuntut ilmu itu tidak ada batasnya, kecuali ajal yang membatasi kita. Kata Rasulullah, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari buayan sampai ke liang lahat. Sahabat hijrah rahimakumullah, banyak fadilah yang ketika kita kemudian duduk di majelis-majelis Quran. Yang pertama adalah sebagaimana yang disampaikan dalam hadis tadi, adalah itu sebaik-baik urusan, sebaik-baik pekerjaan di antara pekerjaan-pekerjaan kesibukan dunia yang ada pada kita. Tentulah Al-Quran, kesibukan dengan Al-Quran menjadi kesibukan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat hijrah rahimakumullah, selain itu bahwa orang yang membaca Al-Quran maka akan diturunkan kepadanya keberkahan. Ala bidzikrillahi tatma'inul qulub. Siapa yang tidak ingin hidupnya tenang, bahagia di dunia ini? Tentu kita ingin agar hidup kita berjalan dengan bahagia, tenang,
tidak resah, gelisah, tidak mudah panik, ya, apalagi stres, ya. Jadi orang mukmin, orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, maka insya Allah akan dijauhkan dari penyakit stres, ya. Karena janji Allah, orang yang senantiasa berzikir, karena Al-Quran adalah bagian dari zikir, maka kata Allah, hatinya akan tenang. Hadirin sahabat hijrah rahimakumullah. Selanjutnya Allah akan memberikan pahala yang berlipat kepada mereka yang membaca Al-Quran. Bahkan Allah memberikan pahala bukan dari setiap ayat yang kita baca, bukan dari setiap surat yang kita baca, tetapi dari setiap huruf yang kita baca. Karena kata Rasulullah, bacalah Al-Quran itu, maka Allah akan memberikan pahala dari setiap huruf yang kita baca. La aqulu, kata Rasulullah, alif lam min harfun, walakin alif harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Masya Allah. Jadi dari setiap huruf, kata Rasulullah, aku tidak mengatakan bahwa alif lam min itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Dan dari setiap huruf itu Allah memberikan kebaikan, dan dari setiap kebaikan itu Allah kasih pahala dengan 10 kebaikan. Masya Allah, sahabat hijrah rahimakumullah. Bayangkan kalau kemudian kita membaca suratul Fatihah, satu hari satu malam minimal kita membacanya 17 kali, kita membacanya dengan benar, Masya Allah, maka berapa pahala yang kemudian sudah Allah curahkan kepada kita. Karena sesungguhnya membaca Al-Quran adalah ibadah termurah bagi kita. Mudah cara mengerjakannya, murah cara mengucapkannya, tetapi pahalanya berlipat ganda. Masya Allah, luar biasa. Hadirin sahabat hijrah rahimakumullah, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat hijrah rahimakumullah. Kalau yang tadi kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda bagi yang membacanya, maka ada yang lebih dahsyat lagi, yaitu bagi pembaca Quran nanti akan mendapatkan syafaat di yaumil kiamah. Masya Allah, luar biasa. Dimana pada hari itu kita semua butuh sekali pertolongan, butuh sekali syafaat. Namun Masya Allah, Allah memberikan karunia kepada orang yang ketika hidupnya di dunia gemar membaca Al-Quran, maka dia akan mendapatkan syafaat nanti di yaumil kiamah. Aqra'u Qur'ana ya'ti syafi'an yaumal kiamati li sahibihi. Bacalah Al-Quran itu, karena dia nanti akan mendatangi, akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Masya Allah, sahabat hijrah rahimakumullah. Kalau hari ini kita sudah mengetahui betapa dahsyatnya fadilah orang yang gemar membaca Al-Quran, maka mulai hari ini marilah kita kembali bangkitkan semangat kita untuk cinta kepada Al-Quran dengan cara senantiasa membaca Al-Quran, menghiasi hari-hari kita dengan bertilawah dengan Al-Quran. Jangan pernah merasa sibuk, karena sesungguhnya kesibukan dunia ini tidak akan ada habisnya. Tapi ingatlah bahwa ada kehidupan nanti setelah dunia ini yang membutuhkan bekalan yang banyak, kehidupan yang kekal. Maka mudah-mudahan dengan senantiasa kita membaca Al-Quran, maka Allah akan memberikan keberkahan. Tidak hanya kehidupan kita di dunia, tapi di yaumil kiamah nanti kita juga akan mendapatkan syafaat dari bacaan-bacaan Quran yang kita lantunkan di dunia ini. Demikianlah sahabat hijrah rahimakumullah, mudah-mudahan kehidupan kita akan semakin berkah lewat dengan membaca Al-Quran, lewat mentadaburi Al-Quran, dan mudah-mudahan kita nanti tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ahlinya Allah. Karena sesungguhnya Allah memiliki ahli di dunia ini, memiliki keluarga di dunia ini. Siapa mereka?
Di antaranya adalah orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Masya Allah, kenikmatan yang luar biasa jika kemudian kita dimaksudkan oleh Allah ke dalam golongan orang-orang yang menjadi ahlinya. Demikian yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Jika ada salah kepada Allah mohon ampun, kefakiran dari saya pribadi, kepada jamaah sahabat hijrah mohon maaf. Akhirul qouli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.